Anda kembali menyaksikan Mining Forum Prospek Industri Minerba 2021. Dan kami akan lanjutkan kembali diskusi kita hari ini untuk memperlengkap pokok pembahasan. Kami sudah terhubung bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Selamat bergabung, Pak Luhut, dan silakan untuk paparan serta keynote speech yang akan disampaikan dalam Mining Forum 2021. Silakan Pak Luhut. Selamat sore, saya langsung aja saya kira karena waktu. Jadi kalau kita lihat perkembangan sekarang mengenai prospek mineral dan batu bara Indonesia itu memang sangat menarik. Jadi saya share slide saya, ekspor produk hilir mineral meningkat signifikan terutama karena dampak hilirisasi nikel. Nikel ini dulu kita banyak dicela, seperti kita terlalu dekat sama Cina atau apalah, padahal pikiran kita waktu itu bagaimana kita leapfrog dengan memanfaatkan teknologi Cina, karena sebenarnya kita itu ekspor ke Cina mineral nikel ore itu lebih dari 94-95%. Tapi dengan polisi kita menutup sekarang nikel ore, maka kita sudah mulai masuk satu proses di mana kita membuat nilai tambah, dan ini akan berlanjut, nanti akan saya sampaikan di slide ini. Nah, saya kira angka-angka ini Anda bisa lihat nilai ekspor produk tambang, hilirisasinya, volume ekspor produk tambang, dan seterusnya. Nah, tren komoditi super cycle akan mempengaruhi permintaan terhadap komoditas. Kalau kita lihat next slide, ini komoditas super cycle adalah periode panjang ketika harga komoditas lebih tinggi dari tren jangka panjangnya. Terdapat 4 kali super cycle ini. Ini saya kira Anda semua sudah tahu, ada super cycle pertama, super cycle kedua, super cycle ketiga, dan sekarang ini super cycle keempat. Nah, ini saya kira industrialisasi di Tiongkok dan beberapa negara berkembang lainnya. Mungkin sekarang ini kita sudah mulai masuk di arah tren ini. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah, respon kebijakan terhadap perubahan iklim diperkirakan memicu tren super cycle berikutnya. Ini next slide. Ini saya pikir Anda melihat bahwa Indonesia itu memasuki periode yang nggak banyak tadi saya lihat disinggung, yaitu green energy, green product. Nah, ini yang kita akan menjadi penting. Share batu bara pada bauran energi di Tiongkok juga mengalami penurunan kalau Anda lihat slide yang warna biru itu. Jadi terjadi penurunan. Kenapa? Mereka paham sekarang masalah climate change ini menjadi isu. Dan isu yang jadi keras juga oleh Amerika. Ini juga Amerika sekarang sudah ingin masuk kembali ke Paris Agreement. Faktor diprediksi paling mungkin memicu tren super cycle berikutnya adalah respon kebijakan pemerintah terhadap perubahan iklim. Nah, ini menjadi penting. Pengembangan energi baru terbarukan, tenaga surya, bayu, dan lainnya. Pengembangan mobil listrik yang sekarang kita sedang kerjakan, dan juga pajak karbon. Pengembangan energi terbarukan sebenarnya kita sudah masuk berbagai macam, apakah itu nanti geothermal, apakah nanti juga hydropower, solar panel, bayu, dan seterusnya. Nah, ringkasan strategi hilirisasi mineral ini yang menjadi super penting buat teman-teman sekalian. Juga saya kira petinggi-petinggi Indonesia, intelektual Indonesia untuk tidak cepat buruk sangka. Nikel, tembaga, boksit ini untuk melakukan hilirisasi memerlukan teknologi yang berpuluh tahun kita tidak punya. Saya beri contoh misalnya tembaga. Freeport itu 52 tahun di Indonesia, mana ada nilai tambah yang kita dapat. Mereka hanya kero ekspor raw material. Sekarang kalau mudah-mudahan tidak ada perubahan apa-apa, tanggal minggu depan kita akan tanda tangan pembangunan smelter di BDB antara Freeport dengan Tsingshan. Dan ini dengan turunannya, dan ini akan membuat satu proses yang nilai tambah buat kita. Smelternya sendiri, proyek IRR-nya rendah, 7% sekian. Tapi akhirnya juga terpaksa Freeport dengan Cina juga. Dan Cina juga yang mau. Dan dia nurut pada kita. Sehingga ini kalau terjadi akan bagian daripada produksi lithium baterai yang akan kita rencanakan terjadi tahun 2023. Nikel ore saya kira sudah kita ketahui, katoda baterai kelas 1 dan stainless steel kelas 2 ini semua jalan. Kita kemarin ekspor tahun lalu tertolong dengan stainless iron steel ini. Kita ekspor kira-kira 10,8 miliar dolar, dan per hari ini saja sampai pada bulan Januari kemarin kita sudah ekspor 2,2 billion dolar. Jadi tahun ini ekspor kita dari iron steel itu akan bisa
kira-kira dekat 15 billion dolar. Jadi angka yang sangat besar yang membantu perekonomian kita. Nah, tadi mengenai ini semua berjalan masih bagus. Nah, tembaga tadi sudah saya singgung, itu akan penggunaan energi hijau akan meningkatkan kebutuhan tembaga. Karena dunia sekarang berubah, misalnya Eropa 2030 akan tidak menggunakan lagi fosil energi, mereka akan masuk kepada energi terbarukan, maka tadi itu tembaga ini menjadi penting. Begitupun bauksit, sekarang kita punya smelternya sudah di Bintan, dan itu juga sekarang berjalan dan akan ada lagi nanti di Kalimantan. Nah, peningkatan permintaan EV juga didorong kebijakan energi hijau di berbagai negara. Saya hanya memberikan cepat pada Anda kebijakan energi hijau di Tiongkok. Tiongkok tadi sudah Anda lihat betapa batubara mulai menurun penggunaannya. Kebijakan energi hijau di Amerika, kebijakan energi hijau di di European Union. Jadi masing-masing punya pola sendiri-sendiri. Yang kita beruntung karena kita punya semua elemen untuk energi hijau tadi. Saya sudah singgung tadi misalnya dari hydropower yang bisa satu ketika akan menghasilkan hydrogen energi yang lebih baru lagi nanti setelah dari EV tadi. Nah, ini EV membutuhkan mineral logam andalan Indonesia itu nikel, tembaga, dan bauksit. Saya kira next slide. Saya kira ini perlu Anda lihat yang slide 7. Next slide. Ini sebenarnya cadangan menurut negara juta ton senyawa metal di 2019. Kalau kita lihat tembaga, nikel, bauksit, timah. 4 ini akan membawa Indonesia mungkin masuk pada satu era industrialisasi yang betul-betul dengan bukan sekedar industrialisasi, tapi industrialisasi dengan energi baru terbarukan. Nah, Indonesia memiliki cadangan nikel, tembaga, serta bauksit yang besar untuk pengembangan baterai lithium ion. Nah, saya katakan tadi karena kalau tadi produksinya adalah green product, maka dia akan dapat harga premium. Nah, ini yang tadi perlu para pemirsa sendiri ketahui, kita harus bangga bangsa ini. Jadi jangan cepat terus buruk sangka, bilang jual ke Cina, kita kan tidak bego-bego amat mau terus begituan. Ini yang semua tersembunyi dan sekarang saya display gelar sama Anda karena ini semua jalan. Nah, kita pada tahun 2023 ini akan memproduksi lithium baterai dengan teknologi terakhir yaitu NMC 811. Ini nomor 3 dari bawah sebelah kiri. Slide berikutnya. Ini saya kira hilirisasi nikel ini tren kadar nikel baterai makin tinggi sehingga suplai nikel diproyeksikan juga tidak cukup. Jadi dunia ini sekarang melihat itu bagaimana teknologi itu akan dilakukan. Next slide ini. Jadi yang saya ingin katakan, ya NMC 811 ini teknologi yang terbaru sekarang sampai hari ini. Nah, proyeksi permintaan nikel menurut penggunanya, EV baterai itu memang kelihatan meningkat drastis yang sebelah yang warna hijau yang Anda lihat. Jadi Indonesia akan memainkan peran role kita yang bagus. Jadi kita harus firm, kita harus kompak dalam hal ini. Jadi semua pemangku kepentingan, jangan berbicara kalau belum terlalu paham. Kalau belum paham, elok mungkin menanyakan sehingga kita bahasanya sama. Nah, hilirisasi nikel itu kerjasama pertambangan, Huayo, SMA, Recycle Battery Seattle, hingga hilirisasi EV-nya ini. Ini semua sekarang berjalan, termasuk dengan Tesla, kita juga ada progres, saya kira nanti tidak terlalu lama kita akan dengar progres-progres yang baik dengan Tesla ini. Jadi semua orang datang ke kita, tidak ada berbeda sekarang, yang tadinya ragu sana sini, tim tadi rapat tadi pagi itu mereka semua pengen apakah CATL, apakah LG, apakah Tesla atau you name it. Semua pemain-pemain kelas dunia sekarang masuk ke Indonesia atau ingin beranu ke Indonesia dengan term harus win-win. Jadi kita tidak ingin juga orang datang ke kita rugi atau kita tadi di cipoin sama mereka, tidak mau. Kita harus juga entertain orang itu bahwa mereka bisa juga harus transfer teknologi, harus ada research center di Indonesia. Jadi semua ini tidak hanya bisnis murni, tetapi juga tadi research dan juga memberikan peluang pada anak-anak Indonesia untuk berinovasi ke depan. Hilirisasi tambang pemakaian luas berpotensi semakin tinggi akibat energi hijau. Ini saya pikir Bapak Ibu sekalian mengenai energi hijau ini super penting untuk kita lihat dan kita punya semua potensi
seperti yang Anda lihat dalam slide ini, kita sekarang semua sedang explore dengan baik. Misalnya, saya beri contoh, seperti misalnya geothermal yang ada di mana di dekat kampung saya itu, Sarula, itu kan bisa potensi 1.100 megawatt. Saya ada bicara sama PLN, itu dedicate saja pada satu industri, sehingga dia dapat green energi dan green product. Nah itu ada harga premium. Jadi hal seperti ini, policy kita harus kita coba. Dan saya sudah minta PLN untuk melakukan itu. Banyak hydropower kita yang bisa kita gunakan menjadi green energy. Karena tren dunia sekarang ke sana. Hilirisasi tembaga ini seperti smelter Freeport di WDP, Anda lihat seperti ini sekarang berproses, dan ini saya pikir satu contoh dengan leadership Presiden Joko Widodo, ini semua bisa jalan. Jadi kita akan lihat ada dua nanti tipe smelter di WDP. WDP itu adalah di Halmahera Tengah, itu adalah satu smelter untuk nikel, yang kedua adalah smelter untuk tembaga. Di samping itu ada tadi turunannya, dan itu ada 12.000 hektar nanti integrated industry yang ada di sana. Dan kita berharap smelter tembaga ini akan mulai berproduksi tahun 2023, sedangkan smelter nikel sekarang ini sudah berproduksi. Nah, hilirisasi aluminium pemakaian luas dan belum dipenuhi dalam negeri. Kita masih impor banyak dari Australia. Sekarang ini Indonesian Aluminium Demand ini mulai kita penuhi. Sudah mulai jalan di mana di Bintan, dan kemudian dikembangkan. Itu investasi mungkin dalam berapa tahun ke depan akan berkisar 10 miliar dolar. Sekarang pada tahap pertama 1,8 miliar dolar. Dan itu akan dibuat juga nanti di Kalimantan Barat karena cadangan boksit di sana cukup tinggi sekali. Nah, strategi hilirisasi melalui kawasan ekonomi khusus ini saya kira sudah kita jalankan, pelabuhan yang bersama, integrated supply chain, berbagai insentif khusus di KEK, dan juga tadi transisi ke energi hijau. Ini slide berikutnya, bisa tadi diberikan? Ini agak lambat slide-nya. Nah ini saya pikir sedang jalan sekarang ini. Kemudian slide berikutnya, ini potensi PLTA Kalimantan Utara. Slide berikutnya, potensi PLTA di Kalimantan Utara, ini ada yang saya sebutkan tadi, ada kira-kira 11.000 megawatt. Ini sekarang kita akan mulai tahun ini, itu akan kita harapkan mulai karena akan ada di Tanah Kuning sana nanti industrial estate. Ada 3 pemain yang akan kita mainkan di sana. Satu Singsang Group dengan segala macam downstream industrinya. Ada juga nanti Fortescue dari Australia juga dengan segala turunannya, industri smelter, dan kemudian juga ada lagi satu perusahaan dari Tiongkok. Nah ini semua akan berproses, dan ini akan bisa energinya kita gunakan juga untuk apa yang kita sebut tadi hydrogen energy, yang kita berharap itu mungkin tahun 2030 atau 2040 sudah mulai makin sangat dikenal dengan cost yang makin rendah. Potensi PLTA Membramo juga di Papua, ini next slide, itu juga sekarang jalan. Kita berharapkan bisa sampai 20-25 ribu megawatt di sana. Ini juga potensi yang sama untuk melahirkan hydrogen energy. Rencana pembangunan energi bersih di WDP, tadi sudah saya sampaikan, kita sekarang sudah mulai beralih dari PLTU menjadi energi baru terbarukan. Apa itu? Semua yang mining out yang sudah selesai, itu kita pasang solar panel. Nah, solar panel itu per hektar adalah 1 megawatt. Jadi kalau kita butuh 200 megawatt, kita butuh 200 hektar, which is tidak terlalu susah untuk mencari itu. Jadi kalau kita butuh 2.000 megawatt, ya kita butuh 200 hektar. Kemudian, nah ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian penting, update kawasan industri strategis RPJM Smelter. Dan ini semua sudah bangun, sudah jadi, sudah jalan, sedang jalan. Kalau Anda lihat angkanya ini semua angka yang cukup besar. Banyak orang di Jakarta ini, para intelektual yang hebat-hebat itu, tidak melihat angka-angka ini. Jadi selalu bicara dengan pikir baru akan. Ini semua dalam apa yang saya sampaikan, ini semua sudah jalan. Sebagian sudah berproduksi, sebagian under construction. Kenapa ini terjadi? Karena dunia memasuki satu era, yaitu era green energy. Dan kita bisa
provide itu satu, yang kedua kita punya bahan bakunya, yang ketiga kita punya undang-undang tenaga kerja yang memudahkan untuk mereka investasi di Indonesia. Saya kira itu yang dari saya, dan kesimpulannya saya ingin sampaikan ada 3. Hilirisasi mineral akan berjalan di Indonesia, sudah berjalan dengan baik sampai saat ini, terutama di sektor nikel dan yang menjadi stainless steel, dan juga tadi di dalam kita harapkan segera copper, dan juga tadi di boksit maupun tin. Target hilirisasi berikutnya adalah tembaga dan boksit yang diperkirakan meningkatkan signifikan demand-nya, dan sekarang sedang berproses ini semua. Yang ketiga, strategi ke depan kita akan mendorong strategi hilirisasi dikombinasikan di kawasan industri terintegrasi dan juga sumber energi rendah emisi seperti hidropower, wind, solar, geothermal, dan sebagainya. Dan ini adalah tadi waktu kita memasuki era industrialisasi di Indonesia. Saya kira itu penjelasan saya. Terima kasih pada para hadirin.